Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Net, obrolan budaya dimanapun Anda berada. Malam ini kita kembali berjumpa bersama kami RR Loksmawe yang akan menghadirkan obrolan budaya mengenai tradisi Maulid, perkuat ukhuwah Islamiyah masyarakat Aceh. Tentunya untuk membahas topik ini, kami telah hadirkan narasumber-narasumber kita untuk di malam hari ini. Selamat malam untuk pendengar di seluruh Nusantara. Baik, yang pertama langsung saya sapa ini narasumber kita, ada Tengku Ikhwansyah selaku tokoh agama di Kota Lukme. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Sahrial ya selaku sekretaris desa Kampung Jatgiri Kandang. Selamat malam, assalamualaikum Pak Sahrial. Salam. Nah, di samping Pak Sahrial ini ada Bapak Wahyudin selaku guru dike. Ya, assalamualaikum Bang Yudin. Waalaikumsalam Nah, dan yang terakhir ada tokoh muda nih di Kecamatan Muara II Kota Loksme, ada Bung Khairul Umam. Assalamualaikum Bung Khairul Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pendengar, untuk saat ini kita sedang memasuki bulan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam masyarakat Aceh banyak kegiatan-kegiatan dalam memperingati Maulid Nabi ini dilakukan. Ya, untuk membahasnya kita yang pertama langsung menuju ke Tengku Ikhwansyah. Tengku Ikhwansyah, Iya. peringatan Maulid Nabi. Kita khususnya di Aceh ini panjang waktunya. Ya, baik. Bagaimana ini peringatan tentunya Maulid Nabi Muhammad SAW khususnya di Aceh ini? Iya, terima kasih banyak. Tentunya kami sampaikan terlebih dahulu kepada RRI Loksmawe yang telah menyiarkan siaran ini untuk memperkenalkan kearifan lokal khusus Aceh dalam hal memperingati Maulid Nabi yang insya Allah juga hari ini disaksikan malam ini oleh seluruh masyarakat Indonesia di Sabang sampai Merauke. Terkait dengan peringatan Maulid ini, mungkin sebelum saya menjelaskan bagaimana tradisi di Aceh, mungkin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia mungkin juga ada. Terlebih dahulu kita pahami bahwa dalam perspektif masyarakat Aceh, Maulid ini sesuatu yang sudah melekat dengan adat istiadat masyarakat Aceh. Artinya kalau bulan Maulid itu sudah tiba, Rabiul Awal ya, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, bagi masyarakat Aceh itu kalau sudah masuk bulan tersebut langsung mereka terbayang Maulid kapan. Iya. Artinya tidak dipertanyakan lagi apakah tahun ini kita ada Maulid atau tidak. Pertanyaannya kapan kita mengadakan Maulid. Itu yang terjadi di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Karena dalam pandangan masyarakat Aceh, peringatan Maulid itu merupakan salah satu wujud daripada rasa cintanya masyarakat umat Islam khususnya terhadap nabinya, yaitu nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang memperingati juga kalau di Aceh itu kadangkala di Maulid kedua. Maka dalam pandangan Aceh, orang Aceh, masyarakat Aceh, peringatan Maulid itu sampai 4 kali. 4 kali di bulan pertama Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, Jamadil Awal, dan Jamadil Akhir. Kalau istilah pendekatan kami di Aceh, Maulid awal, Maulid akhir. Artinya Maulid di awal, Maulid di akhir, dia 4 kali. Nah, karena dalam pandangan masyarakat kita Aceh juga, dan ini saya pikir ada juga hubungan kolaborasi dengan hadis-hadis Nabi dan juga beberapa pendekatan ayat Al-Quran terkait dengan bagaimana pandangan umat Islam terhadap peringatan Maulid itu. Bagi sebahagian masyarakat Aceh memandang bahwa peringatan Maulid itu sesuatu yang memang dianjurkan dalam agama. Terlepas daripada pro kontra dalam hal memberikan pendapat hukum, ya saya pikir itu hal-hal yang wajar.
bagi masyarakat yang umumnya di Aceh itu memandang bahwa peringatan Maulid itu sesuatu yang memang anjuran agama. Ini berangkat dari beberapa hadis, dari beberapa Al-Quran, di antaranya secara lafaz umum Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka pada yang demikian itu adalah terdapat ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu bagaimana hubungannya dengan Maulid? Nah, kelahiran Nabi itu syiar yang paling terbesar. Sebelum masyarakat jahiliyah itu, sebelum Rasulullah lahir, mereka menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, belum mengenal Allah. Maka lahirnya Rasul, sejarah pun mencatat beberapa patung-patung besar di seputaran Ka'bah itu pecah, hancur, menandakan bahwa kebenaran sudah datang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka lahir Nabi Muhammad ini syiar agama, artinya kebatilan telah luntur. Maka memperingati lahirnya Nabi itu bagian daripada mengagungkan syiar agama, mengenang kembali masyarakat bagaimana ketika Nabi Muhammad tidak ada, lalu Rasul hadir membawa kebenaran. Maka bagi masyarakat Aceh memandang bahwa peringatan Maulid itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama, bahkan bernilai ibadah. Satu. Dalil hadis sendiri, dan ini sahih riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Ya. Kata Rasul, tidak sempurna iman seorang kamu. La yu'minu ahadukum. Jelas itu, tegas. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga kamu mencintai aku melebihi daripada dirimu, daripada keluargamu, daripada wan nasi ajmain, daripada seluruh manusia. Kembali ke laptop, persoalan Maulid. Nah, peringatan Maulid yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam pandangan orang Aceh itu wujud rasa cintanya kepada nabinya. Maka dia rela mengorbankan harta bendanya, ada yang menyumbangkan makanan, ada yang menyumbangkan uang, ada yang menyedekahkan, macam-macam. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengagungkan nabinya. Nah, dalam perspektif kami memandang bahwa itu bagian daripada cintanya Rasul. Maka kalau di Aceh, Maulid itu diperingati secara besar-besaran luar biasa. Berarti bisa dikatakan peringatan Maulid di Aceh begitu istimewa dan waktunya sangat panjang itu. Sampai 4 bulan. 4 bulan. Sampai 4 bulan. Ada yang mengambil di awal, tengah, dan akhir ya. Ada juga yang di akhir. Iya, berarti ini salah satu begitu peringatan ya bagi masyarakat Aceh. Ya, baik. Nanti Ustaz masih banyak ini Teguh yang ingin kita bahas ya. Tapi kita melihat bagaimana suasana di kampung-kampung. Salah satunya kita menuju ke Sekdes, Sekretaris Desa Cergiri Kandang. Ya, baik, Bang Syariah. Ini di setiap kampung bila memperingati yang namanya datangnya bulan Maulid ini pasti banyak kegiatan-kegiatan, baik itu kenduri, dakwah, dan kegiatan diki ya. Mungkin kalau khususnya di Cergiri Kandang ini bagaimana peringatan Maulid dilakukan ini? Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya menjelaskan sedikit adat istiadat di Kampung Cergiri saat memasuki bulan saat memasuki Maulid ya. Maulid Nabi besar Muhammad SAW, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini kegiatannya sering dilakukan, ada kegiatan zikir dan maulid. Artinya berarti ada zikir dan kandori maulid. Jadi kita pilih dulu ada zikir dan kanduri maulid. Berarti yang diundang ini ada yang dari grup zikir maupun grup zikir yang kategorinya orang dewasa. Berarti ada anak-anak dan dewasa juga. Ya, anak-anak dan dewasa juga. Ada juga grup zikir yang kategorinya itu anak-anak tapi nggak ada orang dewasa. Misalnya yang
Yang saat ini yang ada di Kampung Cegerik Kandang ini seperti zikir kipah. Kebetulan hari ini ada hadir daripada salah satu pelatih daripada zikir kipah. Nah, itu yang berasal dari Kampung Cegerik Kandang. nah kalau kita tadi ada zikir, ada kendorina, juga ini ada dakwah juga ya? Iya. Iya, ini salah satu juga dalam upaya menyemarakan Maulid Nabi ya. Nah, ini biasa tidak berbarengan ya. Biasa kalau hari ini kenduri, ini dakwahnya kapan nih biasanya? Di satu paket atau memang ada hari-hari berikutnya atau sekalian dibuatnya? Itu menurut kemauan daripada masyarakat. Ada juga yang melakukan siangnya, pagi sampai siangnya adalah kanduri dan zikir. Habis itu malamnya langsung dibuatkan dakwah. Ada juga hari ini dibuat zikir dan maulid, 2 hari kemudian baru dibuat dakwah. Itu tergantung kemauan daripada masyarakat di kampung sendiri. Tapi kebiasaan kalau di Kampung Cegerik Kandang, biasanya kalau pagi sampai siang ada zikir dan maulid, di malam harinya langsung melakukan dakwah. Dakwah berarti satu hari itu ya. Nah, baik, kalau untuk kegiatannya tersebut ini dimeriahkan masyarakat yang namanya kenduri, tentunya ini makan bersama ya. Kalau di Aceh juga dikenal dengan bukulah dan menu-menu lainnya. Ini dibagikan khusus untuk masyarakat Cegerik Kandang atau umum ini masyarakat desa lainnya juga yang datang? Kanduri maulid ini dibagikan itu untuk undangan yang diundang sama Kampung Cegerik Kandang. Oh, undangan. Undangan. Misalnya undangannya untuk, biasanya yang dilakukan undangannya adalah kampung-kampung tetangga. Misalnya Cegerik Kandang mengundang Menasah Mem, Menasah Blang dan Cut Mamplam. Berarti desa sekitar ya? Ya, desa sekitar. Iya. Habis itu kandurinya pun setelah zikir itu akan dibagikan kanduri. Ada yang dimakan langsung di tempat lokasinya dan ada pula yang dibawa pulang. Iya, baik. Tadi menarik, ya. Ini juga bila datangnya bulan Maulid ya, tidak lengkap. Biasanya selain dakwah kita dalam bahasa Aceh ada diki juga. Ya, baik, untuk mengetahuinya kita sudah ada juga seorang guru atau pelatih. Nah, ini kalau anak-anak yang ingin belajar diki ini harus dilatih. Ini sama salah seorang pelatihnya, Bang Wahyudi. Ini sudah berapa lama Bang Wahyudi melatih anak-anak untuk diki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kami melakukan diki itu 2 bulan sebelum Maulid. Maulid 2 bulan ya. 2 bulan sebelum Maulid kami sudah belajar itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Ya. Nah, ini biasa diajarin untuk berapa jumlah anak-anak yang diajarkan dan Biasanya, usia berapa ini? Kalau usia nggak dibatas. Oh, usia nggak dibatasi. Nggak dibatas. Biasanya 15 tahun lah umurnya, paling besar lah 15 tahun. 15 tahun. Terus untuk memang dike ini ada jenis-jenisnya atau memang tidak ada? Langsung dike-nya? Maksudnya? Dike-nya ada beberapa jenis. Mungkin tadi ada dike penampilan seperti disampaikan tadi, ada apa? Kipah gitu ya? Ya. Atau memang dike original atau biasa begitu? Kalau di kampung saya diki kipah, Pak. Dike kipah. Diki kipah. Oh, berarti menggunakan kipas ya? Diki. Nah, untuk bisa anak-anak yang belajar dike ini dari awal sampai terakhir ini butuh berapa lama? 2 bulan memang mereka 2 sudah kompak. Ini kan membutuhkan kekompakan juga ya? Iya, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Iya, berarti kalau sudah 2 bulan baru mereka bisa tampil. Nah, kalau lihat tadi bukan hanya kita tampilkan, ini kan dike ini tidak semua kampung ya memiliki dike kipah. Jadi kita juga ini sudah kemana saja nih menampilkan para siswa kita atau para pemain dari dike ini? Biasa kami dapat undangannya di Kota Lusmawe, Aceh Utara, dan Kabupaten Pidijaya. Itu sekali tampil berapa orang nih anggota dike kita? 35. Ini khusus anak laki-laki ya? Iya. 35 orang. Sulit nggak nih untuk mengajarkan mereka? Sulit ya? Sangat sulit. Iya, kenapa sulit? Karena anak-anak diajarkan. Iya. Ini biasa latihannya siang atau malam? Pagi. Oh, pagi. Jam 10. Ya, jam 10. Ya, ini kalau tampil begitu juga ya? Iya.
Iya, Ada berarti yang pagi, ada yang malam latihannya. latihannya ya. Ya, Ini sekali latihan ini berapa lama waktu yang dipakai? 3 jam. 3 jam satu hari. Ya, dalam 1 hari. Iya, tentunya mengajarkan kekompakan Diki ini. Nah, Karena kan kalau Diki Pak, kalau Diki kan ada 2 macam variasi dia. Kan biasanya Diki Anggo sama Diki Kipah. Kebetulan yang saya ajarkan itu Diki Kipah. Diki Kipah. Ya. Ya. Mungkin masyarakat kita juga di seluruh Indonesia kan mempunyai ciri khas budaya dan adat sendiri ya. Walaupun intinya ini tetap kita lantunkan ya, seperti Diki ini. Nah, mungkin bisa dicontohkan Bang Ayudin ini irama Dikinya bagaimana yang selalu kedatipun kipahnya yang Anda ajarkan? Irama Dikinya Sedikit cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi jaron 12 atuh mala kamu bisa lungkemingan ayah dalam kampungnya yang tanah mulia, dalam kampungnya yang tanah mulia. Iya, ini cuplikan contohnya. Iya. Baik, kita menuju ke salah seorang pemuda Kota Loksmawe dan juga Ceut di Kecamatan Maladua, Bung Khairul Umam. Nah, ini peran pemuda juga ya. Kalau kita melihat tidak hanya ya orang-orang tua saja ini yang memeriahkan yang namanya kegiatan di Maulid. Nah, ini peran pemuda ini bagaimana kalau Anda di saat memasuki bulan Maulid? Ya, terima kasih Bang Maimun. Jadi seperti Ustadz Kuansyah sampaikan tadi di awal, di opening, bulan Maulid ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya, kan begitu. Jadi khususnya di kampung kami, jadi setiap pelaksanaan Maulid itu tidak serta-merta langsung menentukan tanggal berapa. Jadi kan ada runtutan acaranya. Iya, jadi dupakat biasanya dulu ya. ada dupakat sekitaran 2 minggu ataupun sampai sebulan sebelum hari H. Jadi di situ ada unsur dari Geci, Tengku Imum, Tua Hapet, Tua Halapan, dan tidak lupa pula ada unsur pemuda. Iya. Karena kenapa? Peran pemuda di saat pelaksanaan Kanduri Maulid ketika tanggalnya sudah ditentukan itu sangat besar perannya. Contohnya begini Bang Emun. Misalnya di kampung kami Maulidnya tanggal 15 lah misalnya. Itu kan keterlibatan pemuda biasanya lebih ke hal-hal teknis yang bersifat teknis untuk menyukseskan kegiatan Maulid dan juga zikir di hari H tersebut. Contohnya peran pemuda biasanya lebih ke hal-hal teknis yang mengatur jalannya proses kanduri lah, proses acara dengan berkoordinasi dengan aparat kampung setempat juga. Iya. Jadi aparat kampung menginginkan ketertiban yang bagaimana yang harus dijaga, karena lagi-lagi kegiatan Kanduri Maulid ini kan menjaga marwah kampung. Iya. Jadi menyolam bahasa Aceh ji meno Bang Emo. Jangan sampai kita mengundang tamu tapi tidak sanggup kita handle. Iya. Nah, jadi peran pemuda itu lebih ke hal teknis. Dan biasanya pemuda-pemuda di khususnya di kampung kami lebih ke mendistribusikan kanduri misalnya, mengatur kapan kanduri ini boleh dimakan, kapan boleh dikonsumsi. Jangan pernah ada yang mengkonsumsi sebelum seluruh zikir dan salawat ini selesai. Jadi kan harus diatur dan ada yang menjaga. Selebihnya mengatur hal-hal teknis. Biasanya kan setiap kanduri Maulid ini bercampur, datang berbondong-bondong, baik kaum laki-laki, ibu-ibu, kakak-kakak. Jadi karena lokasi kegiatannya di Menasah, tempat ibadah, jadi kita harus menjaga jangan sampai ada perempuan dan laki-laki bercampur, mengantri kanduri lah, itu kita jaga hal-hal teknis seperti itu. Dan juga kalau bagi pemuda, peran kanduri Maulid ataupun perayaan Maulid di kampung lebih kepada salah satu poin menjaga ukhuwah dan juga hubungan antara pemuda. Jadi banyak mungkin pemuda-pemuda yang lagi merantau kan. Jadi begitu mereka mendapatkan kabarnya di kampung Pedanggai Mulut. Jadi mereka pulang kampung. Jadi di saat perayaan Maulid itulah ajang untuk merajut kembali silaturahmi yang mulai renggang. Jadi poin-poin kebersamaan kembali tererat di situ di perayaan Maulid. Bekerja sama, melakukan sebuah kegiatan yang mengkoordinir dari aparatur kampung, pemuda siap. Jadi lebih mendapat kesan ukhuwahnya lah di antara pemuda, merajut kekompakan,
menjaga silaturahmi yang mulai renggang karena Iya. kan masing-masing ada kerjaan sendiri, ada kesibukan sendiri. Mungkin lebih ke situ Bang Memun. Iya, berarti karena terlebih juga ini kan yang namanya kenduri dan maulid pasti ramai ya, Iya. dikunjungi masyarakat. Harus pada benar diatur. Nih kalau nggak diatur mungkin nanti akan ya kacau jadinya. Nah, dan juga tadi menarik ya orang-orang yang merantau keluar daerah atau keluar provinsi lain bila mengetahui tanggal maulidnya di kampung mereka akan pulang. Pulang kampung. Iya, pulang kampung. Bahkan itu sampai mereka menelpon biasanya ke kampung. Ini di kampung tanggal berapa maulid? Tanggal Jadi berapa? mereka di perantauan itu siap-siap ini apa tutup gede lah untuk pulang ke kampung. Jadi seperti Ustadz Ikhwan Syah bilang tadi dia opening, masyarakat Aceh ketika mengetahui kapan maulid di tahun ini, mereka udah menyiapkan dana, menyiapkan budget untuk ya bersedekah lah untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi poin-poin yang seperti itu yang masih terjaga hingga saat ini. Iya. Tidak terkikis dengan zaman, dengan canggihnya teknologi itu tidak akan terkikis. Ya. Mungkin dari saya itu. Ya, Pak. berarti tradisi-tradisi itu masih diteruskan ya. Baik, pendengar RRI Net di seluruh Nusantara, kita masih di obrolan budaya dan masih membahas ya topik kita di malam hari ini yaitu mengenai tradisi Maulid ini yang memperkuat ukhuwah Islamiyah masyarakat Aceh. Baik, kita kembali ke Tengku Ikhwan Syah. Nah, Tengku Ikhwan Syah tadi sudah melihat ya bagaimana itu diki ya salah satu dilantunkan tadi dan juga banyak ini pemuda-pemuda Aceh juga kalau kita melihat kekompakan itu masih ada. Ini salah satu juga untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah ini khususnya bagi masyarakat Aceh dalam peringatan Maulid ini. Tunggu. Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita tadi itu sudah sangat tepat sekali. Tapi yang perlu saya tegaskan bahwa seluruh rangkaian Maulid itu yang dilakukan oleh kita orang Aceh, mulai dari awalnya kita melakukan kenduri atau sebelumnya dengan zikir, dakwah, itu satu paket ya. Jadi di dalamnya itu ada mengandung yang pertama dari segi seni dulu. Dari seni, karena zikir itu sebuah seni yang memang tidak semua orang bisa. Apalagi tadi zikir kipas. Iya. Itu kalau salah-salah di apa namanya dipukul kipas itu nggak bunyi. Dan ketika dia zikir maunya tadi kita minta praktek sama Iya, sama pelatihnya. Iya. Dia itu duduknya teratur. Nanti ada apa istilah lenggang-lenggok kepala. Itu kalau salah-salah bisa terantuk kepalanya. Jadi sebuah seni yang luar biasa. Nah, di sini muncul nilai kekompakan. Jadi begitu irama cepat dia. Cepat dia, tapi nggak terentuk. Makanya tadi kalau 2 bulan itu termasuk hebat itu cepat. Biasa kalau saya dulu, saya juga ini mantan pelatih juga dulu di kampung. Yeah. Artinya pernah Mengajarkan. Ya, pernah mengajarkan anak-anak untuk berzikir. Itu sering terjadi di sini. Nah, itu nilai kekompakan sebenarnya yang ingin kita lihat. Kemudian materi yang disampaikan dalam zikir itu semua itu bernuansa pertama menceritakan kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi, bagaimana ketika Nabi kecil, bagaimana sosok seorang Nabi. Kemudian kalaupun dicampur dengan bahasa-bahasa kekinian, dengan konteks-konteks kekinian, itu juga bernuansa ibadah, mengajak bagaimana menghormati orang tua. Kayak tadi disampaikan, diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jarah 12 atau jemalah dan sebagainya. Ini kan nuansa Islam. Tugas kita sebagai seorang muslim setiap berjumpa satu sama lain, hakul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Maka zikir maulid yang diperagakan itu diawali dengan assalamualaikum. Ini semacam anjuran ibadah. Itu juga ibadah. Nah, kemudian materi-materi dalamnya itu mengajak orang berbuat baik kepada orang tua. Tadi kayak sampaikan, berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada manusia secara umum. Terlebih dengan di situ lebih banyak memperkenalkan sosok Nabi Muhammad. Muhammad itu sang bulan purnama. Muhammad itu seorang manusia yang sangat disegani. Itu yang dimuat di dalam zikir lewat seni budaya zikir itu. Jadi saya melihat itu sebuah paket, dan itu tidak hanya terjadi di Aceh Luk Sumawe, hampir di seluruh Aceh itu menggunakan zikir dengan formasi, dengan format yang berbeda-beda. Ini sebuah kekayaan saya pikir. Makanya kita melihat maulid ini lebih kepada seni budaya yang luar biasa. Ini sebuah yang perlu kita syukuri.
untuk memperkaya Indonesia, bahwa di Aceh di sini ada sebuah budaya zikir memperingati Maulid yang memperkenalkan sosok Nabi lewat zikir, lewat materi-materi. Itu juga dakwah. Nah, kemudian kendurinya bukan hanya sebatas kenduri makan asal-asalan, tetapi dia diundang di awalnya anak yatim. Kenapa? Karena Rasul itu anak yatim. Maka bagi orang Aceh, kenduri maulid itu tidak akan diberikan kepada orang lain sebelum anak yatim yang makannya dulu. Setelah anak yatim berdoa sedikit, baru jamaah. Jadi nuansa-nuansa Islami. Kemudian ditambah lagi dengan item yang ketiga, mungkin malamnya menurut situasi ya, situasi keadaan sekarang lah. Apakah malam ada dakwah? Dakwah juga itu diundang. Penceramah-penceramah mungkin yang di Aceh itu yang lebih dikenal. Bahkan juga sampai Abdul Somad juga diundang. Itu orang Aceh. Jadi seperti disampaikan tadi, orang Aceh untuk maulid itu nggak susah. Walaupun pandemi sampai bertahun-tahun maulid tetap terlaksana. Jadi uang itu dari mana? Orang dari Jakarta itu ditransfer. Berapa? Walaupun dia nggak bisa pulang, bahkan ada yang pulang. Kalau saya ini kebetulan orang PD ya, orang PD itu di Banda Aceh pulang kampung, mau mana maulid. Sehingga ada orang bilang begini, awakkah maulid di kampung? Ini maulid Nabi. Begitu terkesan sosok seorang Nabi dalam jiwa orang Aceh. Maka semua itu kita melihat dari sisi ibadah ini luar biasa. Kekompakan, kebersamaan, ukhuwah dan sebagainya. Demikian Bung Maimun. Iya. Baik pendengar, kita akan break sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali masih di obrolan budaya.
Baik, pendengar RRI Net, obrolan budaya dimanapun Anda berada, kita masih bersama RRI Loksmawe dalam obrolan budaya dengan topik yang kami bahas, yaitu tradisi Maulid memperkuat ukhuwah Islamiyah bagi masyarakat Aceh. Baik, tadi kita sudah bersama Tengku Ikhwansyah yang sudah memberikan ya semacam sedikit pandangan beliau ya mengenai bagaimana Maulid tersebut. Baik, kita menuju kembali ke Pak Sekdes ini, Desa Cergedek Kandang. Nah, untuk membuat acara Maulid tentunya kita akan juga membutuhkan biaya. Ini khususnya di Cergedek ini dari mana saja ini? Apakah patungan masyarakat atau mungkin ada ya, sumbangan-sumbangan dari masyarakat di luar Aceh ya? Seperti tadi Tengku Ikhwansyah sampaikan ini, Mas Syarial. Mungkin kalau misalnya dari segi bantuan untuk Maulid, mungkin ini antusias daripada masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Cergedek Kandang ini sangat luar biasa. Iya. Banyak yang kasih, kadang-kadang bantuannya dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentuk material. Misalnya bisa jadi di air aqua atau kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan di acara Maulid. Berarti berpatungan-patungan ya. Ya. Nah, ini juga tadi menarik karena diambil dari pagi sampai dengan sore. Nah, di malam hari ini kan selepas Ba'da Isya kita ada juga yang namanya dakwah. Nah, ini biasanya ini ustadz-ustadz ataupun tengku-tengku yang dihadirkan ini dari mana saja ini? Biasanya ustadz yang kita undang ini kebanyakan ustadz dari luar, bisa jadi dari luar kota Loksmawe. Kebanyakan kita ambilnya dari luar, karena kalau misalnya kita ambil tungku-tungku yang di dalam kota ini udah terbiasa kita undang di dalam bulan suci Ramadan, di saat habis tarawih. Jadi ketika datang bulan Maulid ini kita mencoba untuk mengundang tungku yang lebih jauh mungkin ya. Berarti tengku-tengku kondang begitu ya, yang begitu banyak diminati ya. Ya, tentunya kalau mengundang para tengku-tengku ini agak sedikit sulit karena di bulan Ramadan, di bulan Maulid ini kan padat jadwal. Apakah kita sudah lama menjadwalkannya atau sudah lama dihubungi janji dulu ini pada tanggal sekian nanti gini atau bagaimana ini? Kalau misalnya kita mengundangkan tengku ini, apalagi tungku-tungku yang sudah populer ya, yang sudah banyak kepingin untuk diundang. Biasanya kami ini mengundang tungku-tungku itu 3 bulan sebelum memasuki bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti 3 bulan sebelum itu kita sudah menghubungi beliau untuk menjadwalkan datang ke Kampung Cergedek Kandang. Iya, berarti sudah sebelumnya 3 bulan yang lalu sudah kita jadwalkan ya sehingga di hari H ini bisa berjalan dengan baik ya. Nah, baik kita menuju ke Bung Wahyudin. Ya, Bung Wahyudin tadi sana sudah menampilkan salah satu dike kipah. Mungkin ada lain yang lebih menarik lagi yang ingin Anda contohkan biar masyarakat di seluruh tanah air juga melihat, oh kalau di Aceh begini tradisi dikenya. Mungkin kalau di daerah lain budaya, tentunya lain adatnya. Lain adat istiadatnya. Kalau untuk saya pribadi begini Pak, kalau masalah diki itu kalau di daerah Aceh Utara umumnya dikinya diki anggo, kalau bahasa pasarannya anggo. Diki anggo. Itu menggunakan bahu, kepala. Jadi kalau seperti yang kami ajarkan di kipah menggunakan kipas. Kipas itu terbuat dari pelepah pohon pinang. Iya. Yang dibuat menyerupai seperti kipas angin lah kita bilang. Situ. Oh iya. Nah, jadi paduan suara sama suara syekhnya kalau memang tidak terimbangi itu agak sulit kita mainkan Pak. Nah, tadi juga Anda selain melatih anak-anak, ada juga orang dewasanya. Dewasa sekarang untuk saat nggak ada lagi Pak. Kalau dulu pernah juga. Iya. Nah, mungkin juga menarik ya. Tadi seperti permintaan Ustadz Ikhwansyah ini dalam memperingati Maulid Nabi bisa menyiarkan mungkin irama-iramanya menjurus mengenai perjalanan seorang Nabi Muhammad nih. Mungkin bisa diberikan contoh kembali ini cuplikannya.
sakit nabi sang bungong kembe hanjan tate siat kamala tamsi embon kenang urang munan bago tabuh umpama sakit nabi isang bungong kembe hanjan tate siat kamala. Iya, begitulah salah satu cuplikan dari Dike yang merupakan salah satu ya ciri khas Aceh dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tentunya kalau kita melihat dalam Dike ya masyarakat Aceh ini, kalau ini membutuhkan waktu berapa lama saat tampil? Tampil biasanya dari jam 10 sampai jam setengah 12. 1 jam setengah. Iya. Oh ya, berarti ini Kalau untuk di rumah pribadi gitu yang buat maulidnya itu tergantung yang punya rumah. Kadang-kadang habis duhur disambung lagi gitu. sambung lagi ya. Biasanya ini tampil ini Dike-nya kemana saja ini? Yang paling jauh? PD Jaya. Di PD Jaya. Ya, berarti PD Jaya itu 3 kecamatan. 3 kecamatan. Berarti kalau untuk di bulan Maulid ini pasti banyak ya. Iya. Datang undangan untuk Iya. bisa tampil Dike ini ya, Bang Yudin ya. Iya. Baik, kita menuju ke Bung Khairul Umam. Tadi kita sudah melihat mengenai ya peran para pemuda ya dalam peringatan Maulid. Nah, kalau kita melihat bagi pemuda sendiri hikmah dalam peringatan Maulid ini apa saja ini menurut pandangan Anda, Bung Khairul Umam? Baik Bang Maimun, mungkin kalau ditanya hikmah dari perayaan Maulid bagi pemuda, tidak terlepas yang pertama kita tidak bisa menafikan itu salah satu nilai ibadah dari kita. Terlepas dari ibadah perayaan Maulid yang dapat diambil dari sisi ibadahnya, tetap itu merupakan salah satu ajang mempererat silaturahmi, mengasah kekompakan kembali. Jadi misalnya begini Bang Emun, seperti di Kampung Cak Girik Kandang, kita memiliki 4 dusun itu misalnya. Jadi di setiap perayaan Maulid itu tidak dititikkan di satu lokasi, tidak hanya di Menasah Gampung saja. Jadi setiap perayaan Maulid itu kita terbagi di 3 lokasi normalnya Pak Sekdes. Di Menasah dusun ada 2 dusun yang lakukan secara terpisah, di Menasah Induk ada 1. Jadi kita harus membagi personil, panitia-panitia yang kita bentuk ataupun pemuda-pemuda. Jadi di titik A dan B siapa yang menghandle, di Menasah Induk siapa yang menghandle. Jadi harus ada koordinasi yang jelas. Begitu juga seperti Pak Sekda sampaikan. Jadi dari pihak Gampung setiap perayaan Maulid mereka kan mengundang Gampung-gampung tetangga. Jadi Gampung tetangga A diundang ke Menasah Induk misalnya. Ada Gampung tetangga B yang diundang ke Menasah dusun. Ada Gampung Menasah C yang juga ke Menasah dusun lainnya. Jadi di setiap lokasi perayaan Maulid ini tetap ada zikir di setiap Menasah dusun ini. Begitu sudah saatnya selesai semua randonnya, baru kanduri itu didistribusikan. Terus yang menjadi nilai dari nilai positif yang bagi pemuda, mungkin begini Bang Emun. Ini fenomena ya, bukan saya yang mengatakan. Perayaan Maulid ini memang ditunggu-tunggu sama halnya seperti ajang-ajang sosial yang lainnya, tapi ini lebih bergaung lah. Jadi kalau ada yang menunggu nyo uraya hana triple, nyo karek temang belum puasa, tapi bulan Maulid ini juga ditunggu-tunggu oleh pemuda seperti yang kita katakan di opening tadi. Jadi dengan segala kejenuhan pemuda dengan kegiatan sehari-harinya, 1 hari libur itu yang perayaan Maulid mereka bersatu pemuda-pemuda ini untuk ya menyukseskan kegiatan perayaan Maulid. Karena lagi-laginya kan berbicara jaga marwah kampung. Baik sampai Malay tu dengan kampung lain kan benar. Terlebih juga ciri khas Aceh ini pemulia jame ya. Pemulia jame, tamu yang datang ini diistimewakan. Dan lebih-lebih begini Bang Emun, kita di kampung kan setiap tahun mungkin Pak Sek ada kanduri lembu misalnya, itu dari kampung kan. Jadi kita potong lembu. Hamin 1 kita udah bekerja misalnya pemuda-pemuda batikin kayak tapo, bantu-bantu masak untuk besok. Jadi perayaan Maulid itu tidak hanya dilihat dari 1 hari itu saja, runtutannya itu sebulan sebelumnya bahkan.
Dan ancang-ancang persiapannya itu bahkan berbulan-bulan sebelumnya demi 1 hari perayaan Maulid tersebut, Bang. Iya. Nah, dari beberapa kegiatan di kampung, baik kenduri, dike, dan hingga menjelang dakwah, ini biasa keramaian yang paling banyak ini pada kegiatan acara yang mana ini? Biasanya agak imbang, Bang Memo. Agak imbang. Jadi kalau kita dakwah Islamiyah malamnya itu berbondong-bondong masyarakat hadir, di pagi dan siang hari perayaan Maulid itu lebih berbondong-bondong lagi, karena kan semua, apalagi kita mengambil hari perayaan Maulidnya di tanggal merah, di hari libur. Hari libur. Itu otomatis hampir semua anak-anak kecil dari tetangga-tetangga kampung ini langsung ke lokasi acara di Menasah misalnya. Itu kalau jatuhnya di tanggal merah, di hari libur sekolah misalnya. Jadi kalau ditanya bagaimana yang mana yang lebih banyak pengunjungnya, ya imbang-imbang aja tuh. Bahkan lebih banyak di pagi harinya. Di pagi harinya, ya. Baik, pendengar RRI Net yang masih bersama kami di obrolan budaya, kita masih terus ya berbincang bersama narasumber kita di malam hari ini. Kita kembali menuju ke Tengku Ikhwansyah. Baik, Tengku Ikhwansyah, ya seperti kita simak kembali ini yang sudah disampaikan tadi. Terus tradisi bagi masyarakat Aceh ini memang sudah berlangsung sejak kapan ini? Apakah sejak kerajaan Sultan Iskandar Muda, seperti adanya kenduri dike ini dan dakwah ini? Ya, kalau kita lihat sejarah Maulid ini panjang memang. Asbabun nuzulnya tentu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu awalnya. Tapi kalau dalam masyarakat Aceh sendiri, seingat saya hari ini usia sudah 54 tahun. 54 ini sudah. Seusia saya sudah melihat Maulid itu dari dulu. Bahkan tradisi masyarakat Aceh dulu lebih lagi lebih khidmat lagi, lebih kental lagi. Contoh saya sebutkan, itu nenek-nenek kita dulu, itu nenek saya dicerita sama orang tua saya waktu saya kecil itu cerita. Dalam bahasa Aceh kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, nenek kita Maulid 3 bulan lagi itu ayam sudah dikurung. Ayam untuk dipotong Maulid sudah dikurung di dalam kandang. Dan dipesan sama anak-anaknya, jangan kalian ambil ya. Ini ayam saya kenduri ke panguleh bahasa Aceh, penghulu bahasa kita. Lalu diberi makan yang sehat-sehat, dia tidak lepaskan lagi itu. Begitu kentalnya. Begitu juga beras. Karena umumnya orang Aceh kita itu kan berasnya nggak beli di Thailand, apalagi di Cina kan. Kita semua berasnya ada di belakang rumah. Beras itu udah disimpan itu. Ini jangan ambil. Walaupun mungkin dia lapar bulan depan Maulid, dia mungkin nggak ambil itu. Artinya niat Maulid itu bulan Maulid belum datang, tapi semua kebutuhan sudah siapkan untuk Maulid. Rasanya haram kalau diambil. Begitulah rasa cintanya kepada penghulu Nabi kita. Itu sudah terjadi sejak dari dulu. Nah, kalau sekarang mungkin ya kita juga maklumi ya, zaman sudah digitalisasi, semua sudah serba online ya kan. Kadang-kadang orang juga sibuk. Ya kadang-kadang nasi kotak sebagian pesan di kotak. Saya 30 bungkus. Saya anak yatim urusan saya. Tapi juga tetap ada seperti tadi disembelih seekor kerbau, dimasak ramai-ramai. Nah, sini nikmatnya. Nah, ada juga. Intinya Maulid sudah dikenal di Aceh. Mungkin kalau bahasa saya setelah Aceh mengenal Islam. Itu bisa saya pastikan. Setelah Aceh masuk Islam, karena Aceh itu kan dibawa oleh kaum Gujarat Arab. Jadi dan pada umumnya orang Aceh itu kan bermazhab Syafi'i, dan peringatan Maulid ini sejalan dengan mazhab Syafi'i. Maka sejak kapan? Sejak Aceh mengenal Islam, Maulid sudah ada di Aceh ini. Iya, berarti kalau kita melihat sudah sangat lama ya. Sudah sangat Tapi lama. menarik juga dari persiapannya, ya jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan ya. Iya. Jadi nggak ada alasan mungkin ya yang nggak ada ini nggak ada itu, berarti memang sangat spesial. Seperti hari ditunggu-tunggu ya. Memang Nabi itu makhluk spesial. Jangankan manusia, Allah juga memuliakannya loh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi mustahil kalau kita manusia tidak memuliakan Rasul. Allah saja memulia. Itu terbukti lewat kalimat
anjuran untuk berselawat. Malaikat juga berselawat. Makanya tadi zikir-zikir itu mengandung makna-makna selawat. Jadi kental eratnya dengan hubungan agama. Iya. Iya. Nah, baik, kalau malamnya juga kan ada dakwah ini. Ini dakwah juga ini untuk memberi, ya bisa dikatakan siraman rohani lah untuk orang-orang yang belum lurus, diluruskan ini. Ini juga satu upaya juga harus ada perubahan ini dari yang kurang baik ke lebih baik lagi ini. Iya, inti dakwah memang ke situ. Dakwah itu kan mengajak manusia secara umum kepada kebajikan kan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair kan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka pendakwah yang kita undang itu tentu inti daripada dakwah itu adalah bagaimana mengajak masyarakat secara keseluruhan, baik dari kalangan pemuda, kalangan remaja, orang dewasa, untuk menciptakan situasi kondisi yang lebih baik dalam segi ibadah, dalam segi kondisi kampung yang lebih harmonis, dalam berumah tangga, ibadah di masjid, di madrasah itu diutamakan. Kemudian kedua, kondisi zaman juga dilihat, karena memang zaman itu kan sekarang zamannya lagi terjadi maraknya apa misalnya begal, kalau di Indonesia hari ini lagi maraknya sabu. Maka penceramah-penceramah itu akan memasukkan konten-konten itu. Jadi tidak hanya Nabi, karena inti lahir Nabi itu kan mengajak manusia kepada yang lebih baik. Itu mengajak kita untuk menjadi manusia-manusia fi ahsani taqwim. Maka materi-materi dakwah yang disampaikan itu lebih kepada intinya adalah mengajak kepada kebajikan. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau lagi ini keadaan lagi orang sibuk dengan judi online, itu mungkin akan diangkat judi online, karena itu judi itu kan bagian daripada yang dilarang oleh Nabi. Kalau sibuk dengan apa lagi sekarang, chip, ya chipnya digomongin. Jadi kalau dia ngomong masalah yang cerita-cerita lama, saya pikir inilah yang membuat penceramah itu bertahan ataupun tidak. Maka penceramah-penceramah yang diundang itu adalah yang up to date, yang bisa memuat konten-konten kekinian. Misalnya kalau di Aceh Tungku Wahid, Tungku Yusri Putih. Kalau di Pulau Jawa sana Ustadz Abdul Somad, misalnya. Atau ada juga yang mengundang Ustadz Ikhwan Syah, sesekali. Saya pikir begitu, Bung Maimun. Iya. Baik, waktu kita juga tidak lama lagi ya. Mungkin yang terakhir singkat dan padat, apa yang bisa kita sampaikan? Tunggu Ikhwan Syah. Ya, saya berharap dengan peringatan Maulid ini, saya pikir semua kita berharap, pemerintah berharap, masyarakat berharap, semua kita berharap bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi ini kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin, dan kita lebih kepada tidak hanya mencintai Nabi itu dalam hal peringatan Maulid bentuk kenduri zikir, tapi bagaimana juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan Rasul uswatun hasanah, menjadikan Rasul idola kita semua dalam berbagai aspek, baik di dalam berbicara, dalam berhubungan satu sama lain. Ayo dong kita menjadikan Rasul sebagai contoh teladan kita. Orang dalam berumah tangga jadikan Rasul. Kita sebagai pemimpin, ayo dong kita lihat pemimpin, sosok Rasul. Kita sebagai pemuda, Nabi juga pernah menjadi pemuda. Tapi Rasul sepanjang beliau dari anak sampai beliau wafat, belum ada catatan kriminal satupun. Inilah yang membuat Karen Armstrong, Michael Hart menempatkan Rasul nomor satu dari 100 tokoh dunia, the 100 ranking of the most influential person in history. Manusia yang terhebat dia Nabi. Mengapa? Beliau itu semua lini itu menjadi teladan. Ini harapan kita semua, baik pemuda, masyarakat, pemimpin, dan semua kita. Itu harapan kita. Baik. Mungkin Pak Sekdes ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri ini? Mungkin harapan daripada saya mungkin udah disampaikan sama Nuku Ikhwan Syah, mungkin sama harapannya saya yang sama. Mungkin ini salah satu kalau bisa kan, kalau ada kampung-kampung yang ingin mengundang zikir dari kampung Cegai Kandang, ini kami siap. Oh iya juga ya, zikir ini dibutuhkan ya, mohon diundang supaya kan anak-anak ini lebih berkembang lagi. Iya, bisa menjaga salah satu kebudayaan ya. Baik, ini Bung Khairul Umam, ada yang ingin disampaikan yang terakhir mungkin? Mungkin untuk closing ya. Dari saya sedikit saran lah untuk pemuda-pemuda di luar sana. Jadi jangan sampai pemuda ini lupa akan sejarah, lupa akan adat dan istiadat dan juga budaya di
masyarakatnya. Jadi jangan sampai pemuda ini baru mengenal Tengku Imum, baru hidup Pak Melatah waktu ini mengawin. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di kampung wajib didukung lah. Iya. Tidak mampu didukung 100%, minimal mensupport lah dengan tenaga, dengan apa yang dia punya. Jadi jangan sampai pulang ke kampung hanya untuk tidur di rumah. Jadi nggak ada terlibat dalam kegiatan sosial, masyarakat tidak terlibat. Jadi itu mungkin nilai minus ya bagi pemuda-pemuda sekarang. Jadi dengan adanya kegiatan Maulid menjadi tolak ukur untuk kembali ke kegiatan-kegiatan sosial dan masyarakat yang ada di kampung-kampung masing-masing. Mungkin itu. Iya, berarti pemuda ini harus lebih berarti untuk kampungnya ya. Baik, yang terakhir untuk menutup jumpa kita di obrolan budaya ini mengenai peringatan Maulid Nabi, kita akan mendengar ya. Ini Bang Wahyudi bisa sedikit ditampilkan diki yang full ya sebelum kita ada kipas mungkin yang biasa. Baik, Bung Wahyudi silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Jaron 12 Jumala, kamu beri salam kemingan ayah di kampung kamu yang tada mulia. Assalamualaikum bapun kamu gerak hana pihak gasin ngan kaya ngenjaro si plong di atu ule meahlun lake bak kaum lingkang. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 Jumala, kamrobi salam kemingan ayah dalam kampungnya yang tak mulia. Dalam Islam syidka menan gerak tanyobe putuh sambung syedara kunjung mengunjung Nabi Nuyuja menyatu tulak putuh syedara. Siapa? Iya, baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Tengku Ikhwansyah atas waktunya dan Pak Sarial selaku Sekdes CGD, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Bang Wahyudin juga ya selaku pelatih dan guru dari DK. Terima kasih. Lantunannya tentu sangat menyentuh hati ini. Ya, baik untuknya Bung Khairul Umam, terima kasih juga Ya, di Tokoh Muda Kecamatan Muara II Kota Losme. Baik, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, demikian tadi untuk di obrolan budaya bersama kami RRI Loksmawe dengan topik tadi tradisi Maulid memperkuat ukhuwah Islamiyah bagi masyarakat Aceh. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.